Setiap bulan, jutaan orang Indonesia mengalami hal yang sama, yang mana gaji baru masuk rekening, dalam sekejap mata, ludes buat beli beberapa kebutuhan untuk 1 bulan ke depan. Di samping itu juga, ada kontrakan dan cicilan yang harus dibayar. Bahkan buat sandwich generation, transfer orang tua juga salah satu kewajiban. Ketika semua hal itu sudah terbayarkan, tiba-tiba baru sadar kalau uang gaji sisa 1/4 dari gaji awal. Padahal kalau dilihat-lihat, kita kerja hampir setiap hari, bahkan ada yang melebihi jam kerja normal. Terlebih, mereka yang bekerja di kota-kota besar, milih buat ambil kerjaan lebih dari satu. Ya, hal ini cukup banyak dilakukan buat Gen Z dan milenial, karena kita bisa lihat sendiri, kondisi ekonomi saat ini masih belum stabil. Fenomena ini bukan dirasakan beberapa orang saja. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia sedang menghadapi tekanan ekonomi yang sangat nyata. Mulai dari harga kebutuhan pokok yang naik, lapangan kerja yang makin kompetitif, sampai gaya hidup digital yang diam-diam menguras keuangan. Di samping itu pula, UMR atau upah minimum regional yang merupakan standar gaji yang paling rendah yang diwajib dibayarkan kepada pekerja saat ini masih jauh dari kata standar. Kalian pernah gak sih dengar orang yang baru dapat kerja mengeluhkan gajinya hanya sebatas UMR? Di sisi lain, beberapa orang cukup kaget ketika mendengar gaji yang mereka dapatkan mengikuti standar UMR itu sendiri. Dan yang paling terasa, banyak orang sekarang hidup dengan gaji yang pas-pasan. Kalau dipikir-pikir, dulu uang 10.000 rasanya masih bisa dipakai buat beli nasi ayam di warteg langganan. Tapi sekarang, buat beli makan aja belum tentu cukup. Beberapa fenomena kebutuhan pokok yang naik, bahkan selalu naik ketika memperingati hari raya, seperti harga beras naik, cabai naik, dan yang lainnya, merupakan salah satu tantangan yang sangat terasa dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, kebutuhan kecil yang dulu nggak kepikiran, sekarang ikut terasa berat. Dan masalahnya, kenaikan itu sering terjadi pelan-pelan. Jadi, kita nggak langsung sadar. Dan sampai akhirnya, suatu hari kita mikir, kok pengeluaran aku sekarang banyak banget ya? Apalagi buat yang tinggal di kota besar. Biaya hidup di kota sekarang bukan cuma mahal, tapi juga cepat berubah. Kadang gaji naik sedikit, tapi kebutuhan naik lebih cepat. Akhirnya, uang habis bukan karena boros, tapi karena memang kebutuhan dasar hidup yang makin mahal, tapi tidak diikuti dengan pemasukan yang sesuai. Dan ini yang bikin banyak orang capek secara finansial. Karena mereka kerja keras, tapi hasilnya terasa cuma buat untuk bertahan hidup. Makanya, kenapa sekarang banyak orang yang mengeluh kalau gaji itu cuma numpang lewat aja? Karena realitanya memang gitu. Begitu uang masuk, langsung keluar lagi buat bayar kos, bayar cicilan, bayar makan, transportasi, internet, dan pengeluaran lainnya yang gak ada habis-habisnya. Kadang, bahkan belum tanggal 10 aja, saldo rekening udah bikin stres. Dan menariknya lagi, fenomena ini bukan cuma terjadi pada beberapa orang dengan gaji kecil. Banyak pekerja kantoran, bahkan yang penghasilannya beberapa puluh juta aja, tetap merasa susah nabung. Karena sekarang hidup bukan cuma soal kebutuhan primer aja, tapi juga soal tekanan sosial dan gaya hidup. Kita hidup di era di mana sosial media mengubah cara orang melihat hidup. Setiap hari kita lihat orang lain nongkrong, healing, beli gadget baru, konser, makan di tempat estetik, dan update pencapaian hidup. Tanpa sadar itu mempengaruhi mental kita. Karena semakin sering melihat orang lain terlihat bahagia, semakin muncul perasaan, kok hidup aku gini-gini aja ya? Padahal yang kita lihat di internet belum tentu sama dengan realitanya. Tapi otak kita tuh tetap membandingkan. Dan disitulah muncul budaya self-reward, FOMO, impulsif, sampai kebutuhan validasi sosial. Akhirnya, banyak orang membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh, tapi karena takut tertinggal. Penelitian tahun 2025 menunjukkan FOMO punya hubungan kuat terhadap perilaku belanja impulsif pada Gen Z. Artinya, semakin besar rasa takut tertinggal, semakin mudah seseorang membeli sesuatu secara emosional. Di era digital saat ini, banyak aplikasi belanja online dibuat sangat mudah. Bahkan, kadang muncul beberapa rekomendasi barang yang terlihat lucu di mata Gen Z. Dengan 1 atau 2 klik saja, barang itu akan sampai pada 2 hari lagi. Kalau belum punya uang, tenang aja, masih ada pay later. Masalahnya, pay later sering membuat ilusi orang merasa mampu beli. Padahal, sebenarnya belum siap secara finansial.
Awalnya memang terasa ringan, cuma 30.000 per bulan atau cuma cicilan kecil. Tapi kalau kebiasaan itu terus diulang, tagihan kecil mulai menumpuk. Dan akhirnya, gaji bulan depan habis untuk membayar keputusan impulsif bulan lalu. OJK sendiri mencatat, penggunaan layanan paylater di Indonesia terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa akses belanja makin mudah. Tapi, pemahaman finansial belum tentu ikut meningkat. Ada satu realita lain yang seringkali menjadi topik pembicaraan saat ini, yaitu banyak anak muda Indonesia hidup sebagai sandwich generation. Artinya, mereka bukan cuma membiayai dirinya sendiri, tapi juga membantu uang bulanan orang tua, uang kuliah adik, pinjaman keluarga, bahkan kebutuhan rumah. Jadi, ketika gaji masuk, uang itu sebenarnya sudah punya tujuan masing-masing. Belum sempat dipakai buat diri sendiri, sudah harus dibagi ke banyak kebutuhan. Dan ini yang bikin banyak orang diam-diam lelah. Karena mereka memikul tanggung jawab besar tanpa cerita ke banyak orang. Makanya, seringkali banyak terlihat anak muda itu putus asa, bukan karena mereka malas, tapi karena tekanan hidup yang lebih besar. Kalau tekanan finansial terus terjadi, lama-lama dampaknya bukan cuma ke dompet aja, tapi juga ke mental. Banyak orang sekarang mengalami overthinking, sulit tidur, cemas soal masa depan, takut gagal, dan takut tertinggal, karena sekarang hidup terasa seperti perlombaan. Dan sosial media menjadi perlombaan itu terlihat setiap hari. Kita jadi merasa harus cepat sukses, harus punya banyak pencapaian, harus terlihat berhasil, padahal setiap orang punya kondisi hidup yang berbeda. Jadi, mungkin masalahnya bukan karena generasi sekarang malas bekerja, tapi kita memang hidup di masa ketika kebutuhan hidup meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan ekonomi dari banyak orang. Ditambah tekanan sosial, gaya hidup digital, dan tuntutan hidup yang semakin besar, akhirnya banyak orang terlihat baik-baik aja di luar. Padahal sebenarnya sedang berjuang keras, bertahan untuk memperbaiki ekonomi. Dan kalau hari ini kalian merasa soal kurang uang, merasa gaji selalu kurang, atau merasa tertinggal, mungkin kalian gak sendirian, karena di luar sana, ada banyak orang yang diam-diam sedang menjalani perjuangan yang sama. Menurut kalian, apa yang menjadi keresahan kalian saat ini? Dan merasa hidup kalian terasa lebih berat? Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe, supaya kita bisa ngobrol soal fenomena lainnya.